si peminjam ini kalau punya simpanan, aktif nggak dalam 6 bulan? Ada pergerakan nggak? Kalau enggak, berarti ini sebenarnya ini sebenarnya nasabah ini, bukan anggota yang aktif simpan pinjam. Ya, Bapak Ibu. Nah, yang kelima, yang kemudian yang dilihat apa? Kolektibilitasnya. Ini lancar, kurang lancar, diragukan, macet, dan seterusnya. Oh, jaminannya ada atau tidak. Ini untuk melihat risiko, melihat apa, dan lain sebagainya dalam rangka untuk kepentingan pengawasan. Bukan untuk kepentingan menilai close loop dan open loop. Bisa diikuti ya? Tapi kan kita menyelam sambil minum air. Bagi teman-teman dinas, ya Bapak Ibu, supaya dapatnya langsung dapat. Nah, ini yang dilihat. Kemudian kriteria yang tiga adalah aspek sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan cek dari pembukuan, cek dari laporan keuangan. Apakah semua yang ada utang di laporan keuangan sudah dipindahkan ke butir 7 di self declare atau tidak? Kalau belum, diminta pindahkan. Yuk kita lihat. Sehingga kita tahu mana utang bank, mana utang lembaga keuangan, mana utang obligasi. Utang pada LPDB tidak dimasukkan dalam perhitungan. Ya, kalau Bapak Ibu punya utang pada LPDB, diberikan pengecualian tidak dimasukkan. Jadi yang dihitung hanya utang dari bank, utang dari lembaga keuangan, utang dari obligasi dari pasar modal. Jadi 7A, 7B, 7C dibagi dengan 2M aset. Kalau kurang dari 40%, aman Bapak Ibu close loop. Tapi kalau lebih, berarti open loop. Bisa diikuti nih Bapak Ibu? Gampang itu. Yang kemudian yang lain lagi adalah pola usahanya. Dilihat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan daring atau apa. Nah, semuanya ini bisa dilihat. Tadi Bapak Ibu minta sampel nomor ini bisa melalui video call. Saya pernah mencoba video call, diminta mereka coba untuk nunjukin. Tadi si Ali, coba dong tunjukin di buku tabel, buku anggotanya, buku ininya, terutama yang sudah computerized jadi mudah. Tapi kalau tidak computerized, makanya perlu video call untuk bisa nunjukin kameranya, benar kan? Di buku anggota ada enggak, di sini ada enggak, dan seterusnya. Kira-kiranya itu Bapak Ibu. Jika ada satu, jadi kemudian kalau ini apakah dia melakukan praktek gade enggak, praktek apa enggak, dan seterusnya, itu perlu dilihat. Maka cuma lihat gini, kalau dia memenuhi ketentuan Permen 8, maka dianggap dia close loop. Tapi kalau melanggar-langgar dari Permen 8, ada kemungkinan kalau dia melakukan jasa keuangan. Ya, bukan berarti orang melanggar BMPP terus menjadi open loop, tidak. Dia melanggar yang lain kemudian dianggap open loop, tidak ya Bapak Ibu. Close loop dan open loop penilaiannya berdasarkan undang-undang cuma ada 4 kriteria tadi. Yang namanya kalau dia melanggar BNPB, melanggar LDR, melanggar suku bunga, itu adalah bagian dari tindakan pengawasan. Boleh untuk menurunkan tingkat kesehatan, untuk apa dan lain sebagainya, itu bagian dari tahapan itu. Tapi tidak untuk menentukan ini close loop atau open loop, supaya nggak campur aduk ya pemahaman kita. Bisa diikutin Bapak Ibu? Jika satu saja dari 4 kriteria tadi, penyimpan, peminjam, sumber pembiayaan, dan pola usahanya, itu ada yang terlanggar, maka dia dikategorikan sebagai open loop. Kalau dia open loop, maka perlu dibina. Bisa diikutin Bapak Ibu? Perlu dibina. Nah, kalau gitu, jadi kalau dia open loop, maka perlu dibina. Nah, bagaimana cara membinanya Bapak Ibu? Nah, ini tahapannya. Jadi yang dibina apa? Bapak Ibu dinas bisa melakukan pembinaan itu. Jadi yang dibina itu yang pertama adalah aspek penyimpan. Kalau tadi ditemukan itu bukan anggota, segera dianggotakan saja. Selesai penyelesaiannya. Segera dijadikan anggotanya. Wah, simpanan pokok kami 15 juta. Nggak mungkin orang ya lakukan PAD pada bulan-bulan ke depan. Jadikan 100.000, maka orang bisa menjadi anggota. Benar Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa memberikan saran, arahan, petunjuk yang lebih operasional. Dianggotakan saja selesai urusannya.
Peminjam juga urusannya selesai, dianggotakan secara penuh, selesai. Jadi mudahnya begini, kita ingin mengurangi pengusaha koperasi di industri simpan pinjam. Kalau dia mau menjadi pengusaha koperasi, maka ranahnya ada di industri keuangan yang diawasi oleh OJK. Kalau dia ada di industri simpan pinjam, maka orientasi utamanya adalah pelayanan kepada anggota. Kalau pelayanan kepada anggota, anggota yang banyak memberikan kontribusi, banyak berpartisipasi, ya nanti dia akan dapat bagian SAU dan seterusnya. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu aturan mainnya. Kemudian kalau aspek pembiayaan, cuma caranya mudah, perkuat pembiayaan internal. Jadi yuk dorong anggota untuk, nah, kita ini 45% loh rasionya, utang bank, utang apa. Waktu di rapat anggota, yuk kita dorong yuk, semuanya nabung yuk. Nambahin tabungannya, nambahin tabungan atau simpanan berjangkanya. Kira-kira kalau tambahannya sekian, maka rasionya turun di bawah 40%, aman kita jadi close loop. Itu juga bisa. Benar kan Bapak Ibu? Jadi kebersamaan di anggota, benar kan? Boleh itu. Atau Bapak Ibu, sudahlah kita nambahin pinjaman aja atau menggantikan pinjaman dari bank, kita tukar dari pinjaman dari koperasi. Karena pinjaman pada koperasi gak dihitung dalam rasio yang 40%. Bisa diikuti Bapak Ibu? Maka dibedakan tempatnya. Lembaga keuangan di 7B. Benar kan? Bapak Ibu punya pinjaman pada koperasi yang lain, benar kan? Atau koperasi lain nyimpen di tempat Bapak Ibu, atau plus pinjaman Bapak Ibu pada koperasi yang lain, itu adanya di 7D Romawi 2. Benar nggak? I2. Benar kan? Makanya 7D itu isinya harusnya, isinya Pak, isinya 7D itu paling nggak adalah 3A ditambah dengan 5A. 7DI2 itu harusnya adalah 3C ditambah dengan 5C. Minimal itu. Bisa diikutin Bapak Ibu? Kalau enggak, isian Bapak Ibu enggak akurat. Bisa ya Bapak Ibu? Nah, kalau itu terpenuhi. Jadi ini yang mesti dilakukan. Kalau kemudian aspek pola usaha, Bapak Ibu, yuk kita murnikan usaha kita ke usaha simpan pinjam. Jangan melakukan layanan kepada bukan anggota. Jangan melakukan praktek-praktek yang aneh. Misalnya praktek perasuransian, modal ventura, dan seterusnya. Nah, ini yang agak rawan adalah yang KS, PPS, dan US PPS. Karena akadnya beraneka ragam yang nyerempet-nyerempet dengan sektor keuangan. Untungnya ada Permen 8 yang melindungi Bapak Ibu. Kalau enggak, P2SK-nya jalan. Ini yang saya maksud bahwa Permen 8 adalah memberikan perlindungan hukum dan kepastian sebelum lahirnya RUU Perkoperasian. Kira-kira hal-hal seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi waktu Bapak Ibu setelah di samping 4 hal ini, kalau melakukan pembinaan ditemukan kemudian hal-hal yang aneh-aneh dalam, Bapak Ibu kan bisa hitung LDR-nya, bisa hitung BNPB-nya, bisa hitung macam-macam, suku bunganya, misalnya butir 4, butir 6 kan ada suku bunga simpanan pinjaman. Kalau simpanannya di atas 9%, pinjamannya di atas 24%. Nah, itu diminta untuk meluruskan. Tapi itu tidak membuat menjadi open loop atau close loop ya Bapak Ibu. Tapi itu melanggar ketentuan Permen 8 yang berkaitan dengan pengawasan, berkaitan dengan kepatuhan Bapak Ibu di dalam peraturan perundang-undangan. Supaya kita bedakan koridornya. Mungkin itu Pak Dandi. Jadi yang paling penting, yuk kita lihat sekaligus bahwa ini bisa digunakan untuk pengawasan. Jadi self declare, tidak hanya self declare saja, yuk kita menyelam sambil minum air sekaligus bisa melakukan pengawasan. Jadi dinas yang selama ini misalnya punya 1.000, selama ini yang diawasi 200, karena sekarang yang self declare 1.000 jadi posisi terawasi. Sehingga Pak Aji ini bisa bilang adalah kami sekarang simpan pinjam
lebih dari 90% terawasi, kan lebih enak.